Halo, saya Felis. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan Personal Business Model Canvas. Saat ini saya bekerja sebagai admin marketplace dan sedang menempuh studi S1 Manajemen di Universitas Ciputra. Pada bagian pertama, saya akan memaparkan bisnis model use saya yang memetakan bagaimana saya menciptakan dan memberikan nilai baik untuk saat ini maupun target pengembangan saya ke depan. Mari kita lihat mulai dari siapa yang saya bantu. Fokus utama saya adalah pemilik brand tempat saya bekerja saat ini, para pelanggan fashion di marketplace, hingga mendukung rekan tim kerja internal agar operasional harian berjalan lancar. Kedepannya, saya juga menargetkan pebisnis marketplace yang membutuhkan jasa admin, serta perusahaan internasional. Untuk mereka, nilai utama yang saya tawarkan adalah menjadi mitra yang responsif, mandiri, dan profesional dalam mengoptimalkan penjualan. Sebagai target pengembangan ke depan, saya ingin memberikan dukungan multibahasa untuk ekspansi pasar global, serta memberikan insight yang berbasis pada analisis data. Lalu, bagaimana saya menyampaikan nilai tersebut? Saya bergerak melalui Shopee, Tokopedia, dan media sosial seperti LinkedIn, Instagram, dan Threads, lalu Google Drive sebagai channel backup laporan kerja. Dalam menjaga hubungan, saya mengedepankan integritas, sikap proaktif sebagai mitra, serta melakukan pendekatan personal agar tercipta kerjasama jangka panjang yang solid. Aktivitas utama saya meliputi layanan pelanggan, manajemen listing di pekerjaan, dan fokus menjalani kuliah S1. Saya juga aktif mendalami e-commerce analytics agar mampu memberikan insight berbasis data seperti yang saya targetkan di value proposition. Pekerjaan saya didukung oleh pengalaman operasional dan kemahiran tools digital. Saya juga terus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, Mandarin, dan Korea secara berkelanjutan. Dalam menjalankan bisnis model ini, saya didukung oleh mitra kunci seperti klien sebagai pemberi kerja, komunitas dan mentor profesional untuk networking, universitas, serta platform marketplace. Terakhir, mengenai aspek finansial, pendapatan saya saat ini bersumber dari gaji tetap, pekerjaan sampingan seperti SPG event, dan hasil investasi. Kedepannya, saya juga menargetkan income tambahan dari admin freelance serta bisnis pribadi. Seluruh pendapatan ini saya kelola kembali untuk investasi pengembangan diri, biaya operasional digital, serta tabungan pendidikan untuk rencana studi saya ke Cina. Selanjutnya saya akan membahas rencana saya mengelola kos secara efektif. Biaya yang saya identifikasi ada dua. Yang pertama, waktu dan energi atau tenaga untuk menjalankan pekerjaan dan pendidikan. Ini termasuk pengorbanan waktu tidur dan kesehatan. Efisiensi dalam pengelolaan waktu dilakukan melalui pemanfaatan multitasking, pembatasan alokasi waktu sosial media, dan penetapan limit waktu ketat untuk tiap pekerjaan harian. Biaya yang saya identifikasi kedua yaitu biaya finansial untuk langganan Canva Pro dan internet, serta biaya untuk pelatihan dan pengembangan diri. Strategi investasi dalam karir saya ada dua. Yang pertama, investasi pendidikan S1 yang kos finansialnya dikelola melalui beasiswa. Yang kedua, investasi keterampilan dan sertifikasi melalui belajar bahasa Mandarin dan pendidikan di China, serta sertifikasi atau pelatihan dari mengambil kursus singkat e-commerce analytics. Rencana langkah karir saya terdiri dari rencana jangka pendek dan jangka menengah. Rencana jangka pendek dikerjakan dari sekarang hingga kelulusan. Saya mempunyai 4 rencana jangka pendek. Yang pertama, sertifikasi kompetensi spesifik, yaitu e-commerce analytics. Yang kedua, pemeliharaan beasiswa dan performa akademik. Yang ketiga, belajar bahasa Mandarin didukung kursus. Yang keempat, studi program bahasa ke China. Rencana jangka menengah saya yaitu bekerja di perusahaan internasional dengan posisi dan revenue yang stabil, serta karir yang menjanjikan. Berikutnya laporan validasi value. Saya menggunakan metode qualitative validation untuk validasi dengan klien saat ini, dilengkapi dengan behavioral validation untuk klien lama. Value yang ditawarkan menjadi mitra yang responsif, mandiri, dan profesional. Secara keseluruhan, insight dari klien memvalidasi value yang saya tawarkan. Tak hanya itu, insight dari klien saat ini juga membuktikan bahwa target e-commerce analytics dan bahasa yang saya susun sebelumnya adalah tepat. Berikut ini 7 habits yang saya rancang untuk bisnis model You. Pada dasarnya, penerapan 7 habits ini untuk mengoptimalkan diri sebagai aset utama dalam model bisnis saya. Terdiri dari be proactive, begin with the end in mind, put first thing first, think win-win, seek first to understand then to be understood, synergize, sharpen the saw. Sebelum menutup presentasi saya tentang personal business model Canvas, saya ingin membahas beberapa hal sebagai refleksi saya atas perkuliahan ini. Melalui perkuliahan ini, saya jadi mengetahui secara mendalam apa itu bisnis model You atau personal business model Canvas. Saya jadi tahu ternyata BMY atau personal business model Canvas ini membantu individu memahami, mengembangkan, dan mengelola karir mereka sebagai sebuah model bisnis pribadi.
Melalui pembuatan laporan ini, saya jadi mengenali strength, weakness, opportunity, dan threat yang saya miliki, serta menyusun rencana untuk mengelolanya. Selain itu, saya jadi mengenali diri saya lebih dalam. Sekarang, setelah personal business model Canvas saya siap, jalur karir saya rasanya lebih terstruktur dan siap untuk masa depan. Sekian presentasi dan refleksi saya, terima kasih.